Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait analisis perencanaan pendidikan di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Saya Anissa Rizkyaningsih akan menjelaskan latar belakang SWOT. Jadi SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Metode analisis ini pada umumnya digunakan dalam konteks bisnis untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang dimana dapat mempengaruhi kinerja suatu kelompok atau organisasi. Namun juga SWOT ini dapat diterapkan di berbagai konteks termasuk dalam pemecahan masalah, perencanaan strategis, dan pengembangan individu. Nah, adapun rumusan masalah yang kami temukan dalam menganalisis perencanaan pendidikan di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram ini, yang pertama, apa visi dari SDIT Putri Abu Hurairah Mataram? Yang kedua, apa misi dari SDIT Putri Abu Hurairah Mataram? Yang ketiga, apa saja program-program yang ada di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram? Dan yang terakhir, bagaimana analisis SWOT dari visi misi dan program di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram ini? Dan di sini kami dapat metode penyelesaian yang digunakan pada analisis ini dengan menggunakan teknik metode observasi dan wawancara pada salah satu guru di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Safitri Valentina dengan NIM E1E022046. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis visi dari hasil observasi yang telah kami lakukan tentang penerapan analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang analisis visinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai atau suatu pernyataan yang dimana di dalamnya itu terdapat pernyataan tentang cita-cita dari sebuah instansi atau lembaga di masa mendatang. Nah, jadi terkait visi yang telah kami tanyakan atau yang telah kami lihat pada saat observasi yang telah kami lakukan di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Jadi visi dari SDIT Putri Abu Hurairah Mataram ini adalah menjadi sekolah Islam yang unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Nah, itu merupakan visi dari SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis SWOT dari visi sekolah SDIT Putri Abu Hurairah Mataram tentang menjadi sekolah Islam yang unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke analisis SWOT-nya. Pertama, analisis tentang S atau tentang strength-nya. Jadi strength itu adalah kekuatan. Nah, analisisnya itu yang pertama ada kualitas pengajaran agama yang tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah komunitas siswa dan staf yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya analisis kekuatan yang terakhir yaitu program ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan akhlak sebagaimana sudah tercantum pada visi dari sekolah tersebut. Nah, selanjutnya analisis yang ke W atau weakness atau kelemahan. Nah, jadi analisis yang pertamanya itu adalah memungkinkan adanya keterbatasan dalam kurikulum non-agama. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau di SD itu ada lebih dominan gitu, yang namanya juga SDIT atau SD Islam Terpadu. Jadi otomatis di sini mungkin kemungkinannya ada keterbatasan dalam kurikulum non-agama menjadi salah satu analisis dari kelemahannya. Nah, analisis weakness atau kelemahan yang kedua yaitu susah mendapatkan tenaga pengajar yang berkualifikasi tinggi dalam ilmu dan akhlak Islam. Selanjutnya ini analisis yang ketiga yaitu tentang peluang atau opportunity-nya. Nah, di sini analisisnya yang pertama adalah permintaan yang meningkat untuk pendidikan dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Nah, selanjutnya ada potensi untuk mendapatkan dukungan dari organisasi
investasi Islam tuh atau donatur dari berbagai tempat dengan visi yang sama. Oke, selanjutnya ada analisis peluang yang ketiga, yaitu kemungkinan untuk mengembangkan program kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan agama di luar sana. Nah, selanjutnya ada analisis opportunity atau peluang yang terakhir, yaitu akses ke sumber daya digital dan teknologi yang dapat meningkatkan gitu pengajaran dan pembelajaran yang ada di SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Nah, kita masuk pada analisis yang terakhir, yaitu terkait threats atau ancaman. Nah, di mana analisisnya yang pertama adalah pesaing-pesaing dari sekolah-sekolah di luar sana itu banyak yang menerapkan atau menawarkan program yang serupa gitu. Itu adalah menjadi salah satu ancaman atau analisis ancaman yang telah kami temukan. Selanjutnya adalah ada tantangan dalam mempertahankan kualitas pendidikan dan akhlak siswa yang seiring pertumbuhan sekolah. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan tuh terkait tentang analisis SWOT dari visi SDIT Abu Hurairah Mataram terkait tentang menjadi sekolah Islam yang unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Oke, jadi mungkin itu saja materi tentang analisis SWOT atau analisis visi dari penerapan analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan di SDIT Abu Hurairah Mataram yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syarina dengan NIM E1E022048 yang akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari misi SDIT Putri Abu Hurairah Mataram, yaitu misi SDIT Putri Abu Hurairah Mataram memiliki target pencapaian kompetensi lulusan. Yang pertama, minimal hafal Al-Quran 3 juz mungkin dengan bacaan yang baik dan memiliki kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, hafal hadis arba'in An-Nawawi dan memiliki kecintaan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, memiliki kemampuan dasar bahasa Arab dan menguasai percakapan sehari-hari serta memiliki kecintaan kepada bahasa Arab. Yang keempat, memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris dan percakapan sehari-hari. Yang kelima, praktek pengalaman ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang keenam, memiliki akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik untuk jenjang pendidikan dasar. Adapun analisis SWOT dari misi SDIT Putri Abu Hurairah Mataram adalah kekuatan. Yang pertama, fokus pada pengajaran dan hafalan Al-Quran serta hadis An-Nawawi dapat meningkatkan keberkahan dan keberlanjutan sekolah. Yang kedua, kecintaan kepada Al-Quran dan hadis dapat menciptakan lingkungan sekolah yang penuh nilai-nilai agama dan moral. Ketiga, keterampilan berbahasa Arab dan Inggris serta kemampuan literasi dan numerasi yang baik memberikan siswa bekal yang sangat menguntungkan. Yang keempat, praktik ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah dan para sahabatnya dapat menciptakan kepribadian yang baik dan bermoral. Selanjutnya ada kelemahannya, weakness. Pertama, memberikan sumber daya dan waktu yang signifikan untuk mengajarkan dan menghafal Al-Quran dan hadis An-Nawawi. Yang kedua, tantangan dalam menjaga minat siswa terhadap bahasa Arab dan Inggris dalam jangka yang panjang. Yang selanjutnya yaitu ada peluang, opportunity. Yang pertama, permintaan untuk pendidikan agama yang kuat dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan pendaftaran siswa. Yang kedua, kemampuan berbahasa Arab dan Inggris yang baik dapat memberikan keunggulan dan kompetitif di dunia pendidikan internasional. Yang ketiga, peluang untuk selanjutnya yaitu ada peluang, opportunity. Yang pertama,
Permintaan untuk pendidikan agama yang kuat dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan pendaftaran siswa. Yang kedua, kemampuan berbahasa Arab dan Inggris yang baik dapat memberikan keunggulan dan kompetitif di dunia pendidikan internasional. Yang ketiga, peluang untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan agama dan budaya asing dapat mengajarkan bahasa Arab dan Inggris. Yang keempat, peningkatan kesadaran tentang pentingnya moral dan nilai-nilai agama dalam pendidikan dapat mendukung misi sekolah. Nah, yang terakhir yaitu ada ancaman. Ancaman yang pertama, kemungkinan perubahan dalam kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi kurikulum dan pendanaan. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya tentang tujuan dari SDIT Putri Abu Hurairah akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuliza, NIM E1E022061, yang akan membahas tentang tujuan dari SDIT Abu Hurairah Putri serta analisis SWOT-nya. Oke, langsung saja kita ke tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan penyusunan kurikulum terpadu yang berkarakter disusun secara partisipatif, prosedural, dikembangkan, dan dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan. Nah, yang ketiga, meningkatkan pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, yang disingkat menjadi PAIKEM. Oke, langsung saja kita ke analisis SWOT-nya, di mana ada kekuatan. Yang pertama, kekuatannya yaitu kurikulum terpadu berkarakter ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat mampu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter yang kuat. Kedua, penyusunan karakter kurikulum yang partisipatif dapat melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sehingga kurikulum yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, penyusunan kurikulum secara prosedural dapat menjamin bahwa kurikulum yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke, langsung saja kita ke kelemahannya. Yang pertama, di mana penyusunan kurikulum terpadu berkarakter ini karena membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu juga, penyusunan kurikulum ini evaluasinya juga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup besar. Selanjutnya, penyusunan kurikulum yang partisipatif ini membutuhkan kerjasama yang kuat di antara semua pemangku kepentingan seperti masyarakat, sekolah, guru, siswa. Selanjutnya ada peluang, di mana peluang yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, karena kita ketahui bahwa teknologi semakin pesat, maka ini bisa menjadi peluang untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan masyarakat dan pendidikan yang berkualitas yang semakin diminati, karena penyusunan kurikulum secara partisipatif dan prosedural ini dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiganya ada dukungan pemerintah, di mana ancaman yang pertama itu perubahan sosial dan budaya yang cepat, karena perubahan sosial dan budaya yang cepat tidak terelakkan juga globalisasi yang semakin pesat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terkendali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Nur Fitria dengan NIM S1E022062. Kali ini saya akan menjabarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program yang terdapat pada SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Sebelum itu kita akan melihat ada program apa saja yang terdapat di dalam SDIT Putri Abu Hurairah Mataram. Yang pertama ada program kunjungan keluar sekolah. Jadi kunjungan keluar sekolah ini seperti kunjungan ke museum dan ke perpustakaan yang tujuannya untuk memperluas pengetahuan siswa melalui pembelajaran pengalaman langsung, sehingga membantu untuk mengaitkan konsep pembelajaran yang telah diajarkan di dalam kelas dengan dunia nyata, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan lebih kontekstual. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler di luar pembelajaran. Ekstrakurikuler ini termasuk seperti kegiatan ekskul komputer, ekskul majalah, ekskul bela diri, dan juga pramuka. Jadi ekskul ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di dalam berbagai bidang. Yang ketiga ada program Yaumuna atau Students Day dan juga Class Meeting. Jadi program Yaumuna atau Class Meeting ini diadakan di setiap semester atau di setiap bulannya sebagai kesempatan untuk membahas isu-isu yang relevan dengan siswa dan sekolahnya. Dapat juga untuk menjadi wadah untuk menggalang ide dan untuk menjalin komunikasi di antara guru dan siswanya. Yang keempat ada kegiatan festival setiap tahun. Jadi kegiatan festival setiap tahun ini mencakup berbagai aktivitas seperti pameran karya, seperti bazar, lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi festival ini tujuannya untuk merayakan prestasi siswa, dapat memupuk semangat kompetisi dengan sehat dan memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh komunitas sekolah. Yang kelima ada program kegiatan septik atau kegiatan sedekah botol plastik. Jadi kegiatan ini untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dengan cara-cara yang praktis. Yang keenam ada buka bersama puasa sunnah setiap bulan. Jadi kegiatan buka bersama untuk puasa sunnah di setiap bulan ini bertujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara siswa. Dapat juga untuk menjadi wadah melatih kesabaran, rasa syukur, dan kedisiplinan. Yang ketujuh ada program tebar paket buka puasa bersama setiap Ramadan. Jadi program ini untuk menunjukkan kepedulian siswa terhadap sesama, khususnya selama bulan Ramadan. Dengan menyebarkan paket buka bersama ini, siswa dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, dapat juga untuk mengembangkan nilai-nilai seperti nilai kepedulian dan berbagi. Dan yang terakhir ada program tahfizul Quran dengan minimal hafalan 3 juz. Dengan menetapkan target hafalan minimal ini, sekolah dapat memberikan fokus pada pengembangan spiritual siswa dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam agama. Prestasi dan berhasil untuk mendapatkan ini juga dapat memberikan keuntungan ekstra dan berancaman jadi kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan kualitas program ekstrakurikuler. Yang pertama ada atau programnya terlibat dalam beragam pilihan diperlukannya. Terakhir ada peluang sumber daya tambahan inovasi bagi siswa. Adanya peluang untuk mengembangkan program ekstrakurikuler yang lebih inovatif dengan cerminkan respon positif terhadap perkembangan zaman. Jadi dengan memperbarui dan juga menyaksikan program ini diperlayan, sekolah dapat memberikan pengalaman yang relevan dan menarik bagi siswa, sekaligus dapat menjadi daya tarik ekstrakurikuler. Jadi keterlibatan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam untuk ancaman dari suasana belajar yang berpartisipasi dalamnya adalah untuk menjaga siswa dalam jangka panjang. Ancaman utamanya adalah konsolidiasi atau kolaborasi dengan percepatan pemahaman dan sensasi dan jadi ada analisis. Yang ketiga ada jangkauan dari faktor kegiatan seperti keseluruhan akademik, kepemimpinan atau promosi dukungan kegiatan keberagaman untuk menaikkan hal ini ibarat dan juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan citra sekolah dan melalui promosi keberagaman dapat terus berpartisipasi. Jadi dengan mengajarkan berbagai kegiatan sekolah dapat menarik dan terakhir ada sistem poin bersiswa tetap menarik dan tetap memberikan manfaat positif terhadap pengembangan mencapai prestasi dan berperan. Kedua ada pintu bagi semua kolaborasi atau peluang kolaborasi daya dan pengetahuan individuasi pada siswa yang berprestasi dan berakhlak baik. Sistem ini juga dapat memberikan motivasi ekstra bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Yang kedua ada analisis weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah diperlukannya
sumber daya tambahan seperti infrastruktur dan peralatan untuk mendukung beberapa ekskul. Jadi kelemahan ini terletak pada kebutuhan sumber daya tambahan seperti instruktur atau pelatih dan juga peralatannya yang diperlukan untuk mendukung beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti bela diri, komputer, dan untuk ekskul majalah. Jadi keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan pengalaman yang optimal bagi siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pemenuhan kebutuhan ini mungkin memerlukan upaya tambahan dalam penggalangan sumber daya atau kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Selanjutnya ada analisis opportunities atau peluang dari program-program yang ditawarkan. Yang pertama, ada kesempatan untuk mempromosikan sekolah melalui keberagaman program ekstrakurikuler yang ditawarkan. Jadi peluang ini menciptakan potensi untuk meningkatkan citra sekolah melalui promosi keberagaman ekstrakurikuler yang ditawarkan. Jadi dengan menonjolkan berbagai pilihan kegiatan, sekolah dapat menarik minat atau perhatian calon siswa dan orang tua dengan memperlihatkan bahwa sekolah itu peduli terhadap pengembangan holistik siswa tersebut. Yang kedua, ada kemungkinan untuk berkolaborasi. Peluang kolaborasi dengan lembaga atau individu lain di komunitas lain membuka pintu bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan sumber daya, dan mendapat tenaga ahli tambahan. Jadi kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan kualitas program ekstrakurikuler dan membuka peluang bagi siswa untuk terlibat dalam pengalaman yang lebih kaya. Dan yang terakhir, ada peluang pengembangan program inovatif. Adanya peluang untuk mengembangkan program ekstrakurikuler yang lebih inovatif mencerminkan respon positif terhadap perkembangan zaman. Jadi dengan memperbarui dan mengkreasikan program-program lain, sekolah dapat memberikan pengalaman yang relevan dan menarik bagi siswa, sekaligus dapat menjadi daya tarik untuk program ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada analisis untuk ancaman dari program yang sudah disebutkan tadi. Tantangannya adalah untuk menjaga minat siswa dalam jangka panjang. Ancaman utamanya adalah potensi penurunan minat siswa dan penurunan minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler dalam jangka panjang. Jadi faktor-faktor seperti kesibukan akademis, perubahan minat, atau kurangnya dukungan dapat menjadi hambatan. Sehingga untuk menanggapi hal ini memerlukan strategi untuk terus mempertahankan daya tarik dari nilai-nilai program ekstrakurikuler sehingga siswa dapat terus berpartisipasi secara aktif. Diperlukan upaya juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini tetap relevan, tetap menarik, dan tetap memberikan manfaat positif bagi perkembangan siswa.